Halo pemirsa RRI Net, berjumpa kembali bersama saya Violeta dari RRI Merauke. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang noken, peluang bisnis, lestarikan budaya. Pemirsa RRI Net, noken merupakan tas tradisional Papua yang biasanya dibuat dari serat kayu, daun, ataupun batang anggrek dengan cara dianyam atau dirajut. Di Papua sendiri, anyaman tas noken ini lebih banyak dilakukan kaum perempuan, yang kemahiran mereka dipelajari secara otodidak. Kemahiran perempuan Papua membuat noken dinilai sebagai tanda kedewasaan bagi diri mereka. Pemilik event noken yaitu Pondok Usaha Noken Papua di Merauke, Alfonsina Padua, memulai usaha pembuatan noken sejak 2021 lalu. Kemahiran membuat tas noken dimulai sejak masih kecil yang diajari orang tuanya. Hasil anyaman tas nokennya dipakai sendiri maupun keluarga, namun juga ada yang coba untuk dijual. Melihat minat masyarakat yang cukup tinggi, Alfonsina melirik peluang bisnis dengan mengembangkan pembuatan tas noken untuk dipasarkan lebih luas. Usaha souvenir ini sejak tahun 2015. Kami jualan di Jalan Pemuda. Setelah pelebaran jalan 2019 baru saya pindah di sini. Ada noken, ada mahkota. Pokoknya noken juga ada dari benang dan kulit kayu. Bahan-bahan ini di Papua Selatan agak susah. Kadang kita datangkan dari luar, kadang juga kita ambil di daerah kota ke atas. Ketertarikan Alfonsina untuk menekuni usaha noken karena noken merupakan warisan budaya dan peluang usaha bisnis yang sangat berkepanjangan. Noken kerap dijadikan cenderamata saat kedatangan tamu ke daerah maupun wisatawan yang datang. Di samping noken sendiri merupakan budaya yang harus dilestarikan sebagai bisnis berkelanjutan. Meski demikian, Alfonsina juga kerap menghadapi tantangan tentang ketersediaan bahan baku yang harus didapatkan dari hutan. Sementara tentang pemasaran, ia menyewa sebuah lapak yang berada di pinggir jalan utama yang pemasarannya pembeli mendatangi lapak jualan tersebut. Yang menjadi susah dan kendala itu mungkin bahan-bahan yang kita agak susah. Terus modal juga itu salah satu kendala buat kami. Kalau untuk usaha ini swadaya sendiri Bapak, kita kerjanya sendiri dan juga dana sendiri. Jatuh bangun lagi. Intinya kita mau ada niat untuk maju. Inovasi terus dilakukan oleh Alfonsina untuk memperbaharui model noken seiring perkembangan zaman. Berkarya dengan mendesain sesuai kebutuhan. Tidak hanya noken, di lapak jualannya juga dijajakan topi mahkota, dompet, tas, maupun baju rajutan yang semuanya dari bahan kulit kayu ataupun kulit anggrek. Pembuatan cenderamata ini dilakukan sendiri Alfonsina di lapak jualan yang terkadang dibantu saudara atau ibunya. Harga noken dan cenderamata lainnya ditawarkan beragam tergantung kesulitan mendapatkan bahan dan pembuatan yang rumit. Kalau untuk khusus mahkota kepala yang pakai kuning cendrawasih ada yang 500, ada yang 350 sampai 150 kalau untuk anak-anak. Kalau noken juga tergantung dia punya besar kecil. Ada yang 150 sampai 350 tergantung dia punya besar dan kecil sesuai ukurannya. Untuk benang rajut dari kulit kayu didapatkan dari hasil proses pemintalan yang juga dilakukan sendiri maupun dari mama-mama pengrajin yang sudah bekerja sama sehingga bisa langsung digunakan untuk merajut. Dampak sosial ekonomi untuk usaha yang ditekuninya menggerakkan potensi ekonomi masyarakat, terutama perempuan-perempuan asli Papua yang memenuhi kebutuhan dengan menjual kerajinan tangan khas Papua. Noken juga menjadi alternatif untuk mengurangi penggunaan plastik yang merupakan penghasil limbah terbesar. Dan noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat Papua. Pemirsa RRI Net, sekian untuk episode kali ini dari RRI Merauke.